ngadenang gue. Gue ngadenang, gue ngadenang. Apa banyak paku itu? Mobil hanyut, mobil hanyut. Aduh. Mobil hanyut. Mobil. Videoin mo. Di sana mo. Di dalam Ini sedang mengair. besar sekali airnya, banjir di Blakio sampai menghanyutkan motor. Iki sebedon keadaan air ring Jabo Puro Taman Sari Wogi. Diinformasikan dari Tukat Unde, tepatnya di Jembatan Biru, pada hari ini Jumat tanggal 7 Juli 2023. Diki ring tangin Puro Diki. Barawi hanyut. Pak Barawi. Kena kabel juga. Parah ini, parah. Banjir, akhirnya aspalnya jebol. Jadi muatan berat belum berani melewati. Karena aspal jebol takut amblas. Hujannya lebat, semakin parah sepertinya. Makanya aku nyetir. Yang mana mas? Ayo kami yuk. Apa mau? Eksklusif, eksklusif. Parah ini, Mas. Kabel ini bisa Sumpah banget nih. Sejak pagi tadi, Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023, menyebabkan terjadinya banjir dan longsor di berbagai wilayah Bali. Kondisi itu menyebabkan meluapnya air sungai Kumri hingga ke badan jalan. Meningkatnya debit air sungai itu disebabkan intensitas tinggi hujan yang terjadi sejak Kamis, 6/7, sore di seluruh wilayah Jembrana. Di wilayah Badung, banjir terjadi di Jalan Raya Desa Blakio, Kecamatan Abian Semau, Badung, Bali. Banjir pada Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023 siang. Beberapa kendaraan yang melintas pun harus berhati-hati, bahkan ada kendaraan roda 2 yang sampai jatuh karena derasnya air. Hujan disertai angin kencang guyur melungkung. Bangunan Balai Piasan di Puradadia Arya Dau, di Banjar Gerombong, Desa Sulang, Klungkung, Bali rata dengan tanah, Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Hal ini dikarenakan hujan disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Klungkung, Bali, dalam beberapa hari terakhir. Tanah di mana lokasi pura kuno itu berada, juga terus digerus aliran Sungai Unda yang mengalami peningkatan debit karena hujan deras di hulu. Nampak bangunan Balai Piasan di Puradadia Arya Dau, di Banjar Gerombong, Desa Sulang, Klungkung, Bali rata dengan tanah, Jumat tanggal 7 Juli tahun 2023. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga terdampak dari banjir, serta kerugian saat ini masih dalam pendataan, pungkasnya.
Deras yang mengguyur sebagian wilayah Bali sejak Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, hingga Jumat pagi, tanggal 7 Juli tahun 2023, menimbulkan bencana di sejumlah daerah. Salah satunya terjadi di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Menurut Camat Abian Semal Ida Bagus Mas Arimbawa, hujan deras menimbulkan longsor, pohon tumbang, hingga banjir di sejumlah wilayah Abian Semal. Air yang meluber mengakibatkan macet di sepanjang Jalan Ciung Wanara Blahkiu hingga depan kantor Kecamatan Abian Semal. Karena debit air tidak bisa tertampung di saluran gat, air jadi meluber ke jalan. Dari pagi kami cek itu ketinggian air sampai sekitar 30 cm. Walhasil, sempat timbul kemacetan di wilayah itu. Arimbawa menambahkan hujan lebat juga menimbulkan bencana lainnya. Misalkan, pohon tumbang yang menutup jalan di Desa Taman, longsor di sejumlah desa, hingga tembok pura yang jebol. Petugas BPBD Badung sudah menyisir lokasi dan kami juga arahkan masing-masing desa untuk ikut membantu penanganan, tutur Arimbawa. Hujan deras dari pagi hingga sore pada hari ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah di Tabanan diterjang banjir dan longsor. Pantauan Detik Bali, banjir terjadi di sejumlah kecamatan antara lain Kecamatan Tabanan, Marga, dan Kediri. Sejumlah jalan di Kecamatan Tabanan seperti Jalan Gajah Mada, Gunung Agung, dan Gunung Batu Karu diterjang banjir. Bahkan, di Banjar Pasekan Belodan, Desa Dajan Peken, satu mobil nyaris hanyut dan terjatuh ke sungai. Pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Tabanan I Nyoman Srinada Giri masih mendata sebaran bencana akibat hujan lebat. Hingga pukul 15 WITA terdapat 12 bencana seperti longsor, banjir, dan pohon tumbang yang sedang ditangani BPBD. Yang sedang ditangani saja ada 12 titik, jadi kemungkinan lebih, ungkap Srinada. BPBD Gianyar mencatat 25 bencana seperti tanah longsor dan pohon tumbang akibat hujan lebat sejak Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2023, hingga hari ini. Misalkan, tanah longsor terjadi di Desa Suwat, Desa Kendran. Sedangkan, pohon tumbang terjadi antara lain di Desa Lotunduh dan Desa Sidan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar I Gusti Ngurah Dipja Presasta menuturkan prioritas penanganan bencana adalah longsor dan pohon tumbang yang mengakibatkan jalan tertutup. Semua laporan bencana kami tampung dan tangani satu persatu, tuturnya Jumat siang. Dipja menerangkan penanganan bencana dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat, TRC, BPBD Gianyar. Selain itu, penanganan musibah juga dibantu oleh TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Hujan deras sejak Kamis kemarin hingga hari ini juga mengakibatkan banjir dan pohon tumbang di Kabupaten Jembrana. BPBD Jembrana mencatat terdapat 6 daerah yang diterjang banjir antara lain Desa Kaliakah, Jalan Sahadewa, Kelurahan Banjar Tengah, Jalan Ngurah Rai, Jalan Sudirman, Kecamatan Jembrana, hingga Kelurahan Lelateng. Kepala Pelaksana, Kalaksa, BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra menjelaskan banjir di sejumlah wilayah Jembrana disebabkan intensitas hujan yang tinggi sejak Kamis malam. Hujan juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di beberapa titik seperti di Desa Budeng, Banyu Biru, dan Dangin Tukadaya. Artana Putra menjelaskan BPBD telah mendirikan tenda darurat di kantor Desa Pengambengan. Tenda tersebut bisa digunakan warga sebagai tempat mengungsi. Kami juga menyiapkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di Desa Pengambengan dan sekitarnya, ujarnya. Artana Putra menambahkan tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Kerugian material masih didata, tuturnya. Pemirsa, banjir bandang menerjang Kabupaten Tabanan, Bali. Bersama saya Jero Tapakan Selupi Omnivora. Inilah dia reportase selengkapnya. Curah hujan tinggi mengakibatkan sejumlah wilayah Bali termasuk di Kabupaten Tabanan banjir Sabtu 10 Oktober 2020 pagi. Salah satu ruas jalan yang terendam banjir yakni kawasan Tua Kilang Belo dan Tabanan. Derasnya air mengakibatkan lalu lintas terkendala di lokasi tersebut. Sepeda motor milik seorang pengendara bahkan nyaris hanyut karena air yang cukup tinggi.
Sementara itu di lain tempat, akses jalan yang menghubungkan Banjar Sanggulan dengan Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Tabanan di kawasan Lembah Sanggulan amblas Sabtu 10 Oktober tadi pagi akibat hujan deras yang mengguyur sejak Jumat 9 Oktober malam. Peristiwa banjir ini membuat sekitar 25 kakak atau 90 jiwa harus dievakuasi ke SD Negeri 6 Sanggulan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, peristiwa itu bermula ketika Sabtu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, air di Tukat Iyeh Datu yang alirannya berada di bawah jalan mulai naik karena hujan mengguyur sejak Jumat malam. Sayangnya warga yang memegang kunci dam atau bendungan baru datang ke lokasi setelah air membesar dan dam air sudah tidak terlihat lagi sehingga air tidak bisa dikendalikan karena air sudah naik ke jalan. Menghadapi kondisi tersebut, warga di sekitar lokasi mulai mengevakuasi diri sampai akhirnya hujan semakin deras dan sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, jalan tersebut putus total. Jalanan yang amblas juga turut menggerus bagian depan salah satu rumah yang berada di sebelah selatannya. Selanjutnya pihak kepolisian Camat Kediri dan BPBD Tabanan tiba di tempat kejadian perkara sekitar pukul 10 pagi untuk mengamankan TKP dan mengevakuasi warga. Jajaran Polsek Kediri memasang garis polisi di sekitar lokasi. Berikut adalah kondisi Kabupaten Tabanan berdasarkan reportase rekan yang langsung mengalami di lapangan. Itu dia bersama tuh pusatnya. Kalau banyak Langsung dapat air sudah naik, kayu sudah menumpuk. Inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Inilah sampah-sampah. Ya, kita bergotong royong guys. Memberikan bantuan pada warga yang di sini guys. Semangat! Selain itu, puluhan rumah yang berada di perumahan BCA Land, Desa Banjar Anyar, Kediri diterjang banjir pada Sabtu 10 Oktober pagi juga. Akibatnya warga harus mengungsi sementara ke tempat yang lebih tinggi. Banjir di perumahan tersebut dipicu oleh luapan air sungai yang berada di sebelah barat perumahan BCA Land. Selain itu, di sungai tersebut juga terjadi tempat terendam banjir akibat luapan air. Banjir yang terjadi mencapai dada orang dewasa hingga banyak perabotan rumah tangga yang terendam. Hujan yang terjadi sejak Sabtu pagi hingga siang juga menyebabkan bencana alam terjadi di wilayah Selemadeg. Kepala Polsek Selemadeg Kompol Budi Astawa mengatakan sebanyak 2 rumah di Banjar Bajresari Selemadeg Tabanan dilaporkan terendam banjir. Air sudah surut dan tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material sekitar Rp500.000. Sementara itu data dari Polres Tabanan, sejumlah wilayah sempat terjadi banjir seperti di jalan utama jurusan Denpasar Gilimanuk, tepatnya di jalan jembatan Yehnu Tabanan yang disebabkan meluapnya air sungai Yehnu. Air meluap juga terjadi di sebelah timur SPBP Abiantuwung Kediri, depan Samsat Tabanan, di 2 Kilang Tabanan dan Desa Nyitdah Kediri Tabanan. Dampak yang ditimbulkan akibat banjir diantaranya tersendatnya arus lalu lintas karena air meluap dan meluber sampai menutup ruas jalan. Banyak kendaraan yang mogok dan hal ini telah diantisipasi. Kendaraan yang melintas 2 arah diberlakukan buka tutup sehingga pengendara atau pengemudi diperingatkan agar hati-hati serta pelan dalam berkendara atau mencari jalur alternatif yang lain.
Banjir kali ini di wilayah Tabanan disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi dan adanya saluran-saluran air yang tersumbat oleh sampah. Untuk itu pihak BPBD Tabanan menghimbau warga untuk waspada bencana dengan membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah lagi di saluran air. Kendati tidak ada korban jiwa dalam banjir bandang pada kali ini di Tabanan, namun warga dihimbau untuk tetap hati-hati. Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucipto mengatakan pihaknya tengah mendata keseluruhan bencana alam yang terjadi dan juga melakukan evakuasi terhadap warga yang rumah atau wilayahnya rawan daripada bencana banjir bandang ini. Terkait juga